Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Alisa Putri. Kali ini, aku ingin membawakan kalian sebuah cerita yang mungkin akan menggetarkan hati dan membawa kita pada perasaan yang dalam. Sebuah kisah tentang kehilangan, harapan, dan perjalanan yang penuh dengan emosi yang tak mudah untuk dilupakan. Jadi, siapkan hati kalian, karena cerita ini akan membawa kita pada sebuah perjalanan yang penuh air mata. Yuk, kita mulai. Arif duduk termenung di sudut ruang tamu, matanya menatap kosong keluar jendela, memperhatikan hujan yang turun perlahan. Suasana di rumah terasa sepi, dan hati Arif juga terasa kosong. Pikirannya berputar-putar, merenung tentang keputusan besar yang baru saja ia hadapi. Hari-hari terakhir telah membawa perasaan yang campur aduk, antara kebingungan, ketidakpastian, dan rasa malu. Ia baru saja kehilangan pekerjaan yang telah ia geluti selama bertahun-tahun di sebuah perusahaan besar yang terpaksa melakukan PHK massal. Selama bertahun-tahun, Arif dikenal sebagai pekerja keras. Ia bangga bisa menjadi tulang punggung keluarga, bekerja di perusahaan ternama, dan merasa cukup bangga dengan status yang ia miliki. Namun, semua itu hancur begitu saja ketika pengumuman PHK datang tanpa ampun. Arif merasa dunia runtuh di sekitarnya, dan tidak tahu harus berbuat apa. Bagaimana bisa ia menghadapi kenyataan bahwa ia tidak lagi memiliki pekerjaan yang selama ini menjadi kebanggaan hidupnya? Di sisi lain, Nurul, istrinya yang lebih muda, tengah berada di puncak karir. Ia telah berhasil membangun perusahaan sendiri, sebuah startup yang berkembang pesat di bidang teknologi. Nurul selalu menunjukkan semangat yang tak pernah padam. Meskipun peranannya sebagai istri dan ibu tetap terjaga, ia tidak pernah melupakan ambisi dan cita-citanya. Namun, di balik kesuksesannya, Nurul tetap merasa prihatin dengan keadaan Arif. Pada awalnya, Nurul berusaha untuk mendukung penuh Arif. Ia tidak hanya memberikan dorongan moral, tetapi juga menawarkan bantuan praktis. Jangan khawatir, Arif. Kita bisa melewati ini bersama-sama. Aku akan membantu kamu mencari peluang kerja, kata Nurul, mencoba untuk menghibur suaminya yang sedang merasa terpuruk. Namun, Arif yang merasa malu dengan kondisi ini menolak bantuan Nurul. Ia merasa bahwa ia harus bisa berdiri di atas kakinya sendiri dan tidak bergantung pada istrinya, meskipun sebenarnya ia tahu bahwa kondisi finansial mereka sudah mulai goyah. Ia mulai sering berkata, aku akan cari pekerjaan, aku butuh sedikit waktu untuk mencari peluang yang tepat. Hidup mereka pun berubah sejak saat itu. Arif, yang setiap pagi pergi keluar rumah dengan harapan menemukan pekerjaan baru, semakin jarang bercerita kepada Nurul tentang pencariannya. Ia hanya kembali ke rumah pada malam hari dengan wajah lesu, tanpa banyak berbicara. Ia selalu berkata bahwa ia belum menemukan sesuatu yang cocok. Namun, Nurul yang cerdas mulai mencium ada yang tidak beres. Setiap kali Arif kembali, ia akan meminta uang lagi dengan alasan untuk mencari kerja dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kadang-kadang, jumlah uang yang diminta semakin banyak, dan alasan yang diberikannya pun semakin tidak jelas. Nurul, yang awalnya dengan tulus memberikan dukungan, mulai merasa ragu. Ia merasa ada yang disembunyikan oleh suaminya, meskipun ia mencoba untuk tidak terlalu curiga. Kenapa kamu butuh uang lagi? Bukankah sudah cukup? Tanya Nurul suatu hari, ketika Arif kembali meminta sejumlah uang tambahan. Arif yang sudah terbiasa dengan pertanyaan seperti itu, hanya menjawab dengan senyum yang dipaksakan. Aku butuh biaya transportasi untuk wawancara kerja dan beberapa hal lainnya. Kamu jangan khawatir, aku akan segera mendapatkan pekerjaan. Namun, Nurul mulai merasa ada yang tidak beres. Di balik senyuman Arif, ada sesuatu yang tersembunyi. Ia merasa seperti sedang berbicara dengan orang yang tidak sepenuhnya jujur. Apakah Arif benar-benar berusaha mencari pekerjaan atau justru mencari cara untuk menghindar dari kenyataan yang sedang dihadapinya? Atau mungkin ada hal lain yang lebih besar yang ia sembunyikan? Semakin lama, Nurul semakin merasa terperangkap dalam ketidakpastian ini. Ia ingin percaya pada suaminya, namun instingnya mengatakan bahwa ada yang salah. Dia harus mencari jawaban,
meskipun itu berarti menggali lebih dalam ke dalam kehidupan suaminya. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun ketegangan di dalam rumah semakin terasa. Arif, yang terus menghabiskan waktu di luar rumah dengan alasan mencari pekerjaan, semakin menunjukkan sikap yang berbeda. Ia tidak lagi terlihat bersemangat seperti sebelumnya, dan ketika ia kembali ke rumah, wajahnya tampak lelah, bahkan kosong. Nurul mulai merasa ada jarak yang semakin lebar antara mereka. Setiap hari, Arif mengulangi rutinitas yang sama, bangun pagi, berpakaian rapi, dan keluar rumah dengan alasan pergi mencari pekerjaan. Namun, di balik rutinitas itu, Nurul tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada sesuatu yang ia sembunyikan. Bahkan ketika Arif datang ke rumah dengan cerita-cerita tentang wawancara kerja yang akan berhasil, atau menunggu panggilan, Nurul semakin merasa ragu dengan kebenaran cerita-cerita itu. Di sisi lain, Nurul semakin sibuk dengan pekerjaannya. Perusahaannya berkembang pesat, dan ia harus lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Kadang-kadang, saat pulang ke rumah, ia melihat Arif sedang duduk di ruang tamu, memegang remote TV, atau hanya diam tanpa melakukan apa-apa. Sebagai seorang wanita yang terbiasa menghadapi tantangan, Nurul mulai merasa cemas. Ada sebuah kesenjangan yang tidak bisa ia rapatkan, meskipun ia mencoba untuk tetap memberi dukungan. "Apa kamu sudah bertemu dengan HRD perusahaan itu?" tanya Nurul suatu sore saat mereka duduk bersama di ruang makan. Arif hanya menggelengkan kepala. "Belum. Aku sedang menunggu kabar. Aku pasti dapat pekerjaan itu, Nurul. Cuma butuh waktu." Namun, jawabannya semakin terdengar seperti alasan. Nurul mencoba untuk tidak terlalu menanggapi, namun perasaan khawatir itu semakin menggigit. Ia tahu, sesuatu sedang terjadi dengan Arif. Mungkin ia sedang berjuang dengan dirinya sendiri, atau mungkin ada hal lain yang tidak bisa ia jelaskan. Tetapi entah kenapa, Nurul merasa semakin terasingkan. Setiap kali Arif meminta uang, ia akan memberikan alasan yang semakin sulit diterima. "Aku butuh uang untuk biaya transportasi," atau "aku butuh uang untuk biaya kursus supaya bisa meningkatkan keterampilan." Kadang-kadang, ia juga mengatakan bahwa ia membutuhkan uang untuk membeli pakaian yang lebih cocok untuk wawancara kerja. Namun, semakin lama, permintaan uang itu semakin sering, dan jumlah yang diminta juga semakin besar. "Kenapa kamu terus meminta uang, Arif? Bukankah kita sudah memberi cukup?" tanya Nurul dengan nada yang mulai menunjukkan kekhawatiran. Arif selalu memiliki jawaban yang mudah. "Aku butuh beberapa hal. Tidak apa-apa, aku akan segera mendapat pekerjaan. Ini hanya sementara." Namun, jawaban itu tidak bisa menutupi perasaan cemas yang semakin menggelayuti Nurul. Ia merasa ada yang tak beres. Dalam hati, ia bertanya-tanya apakah Arif benar-benar berusaha mencari pekerjaan, ataukah ada alasan lain yang ia sembunyikan. Ketidakpastian ini semakin menghantui setiap langkahnya. Pada suatu hari, ketika Nurul pulang lebih awal dari biasanya, ia merasa ada yang berbeda di rumah. Arif tidak berada di ruang tamu seperti biasa, dan pintu depan rumahnya sedikit terbuka. Nurul merasa ada yang aneh. Ia memutuskan untuk mengikuti perasaan itu, meskipun ia tidak tahu persis apa yang sedang terjadi. Dengan hati yang berdebar, Nurul membuka pintu belakang dan berjalan perlahan ke halaman belakang. Di sana, ia melihat Arif sedang berbicara dengan seorang wanita muda yang tidak ia kenal. Mereka tertawa bersama, dan Arif tampak begitu santai dan nyaman, jauh berbeda dari biasanya. Nurul merasa jantungnya berdebar keras. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Arif begitu mesra dengan wanita itu? Nurul bersembunyi di balik pohon dan mengamati mereka dengan hati yang penuh kecemasan. Ia tidak ingin langsung membuat keputusan terburu-buru, tetapi perasaan cemas dan curiga itu semakin menguat. Ia tahu ada yang sedang disembunyikan oleh Arif, dan kini ia berada di ambang kebenaran yang pahit. Setelah beberapa saat, wanita itu pergi, meninggalkan Arif yang tampak begitu tenang dan tidak sadar akan kedatangan Nurul.
Nurul merasa bingung, marah, dan kecewa. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Arif telah berselingkuh dengan wanita itu? Semua pertanyaan itu berkecamuk dalam pikirannya. Namun, satu hal yang pasti, hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah ini. Dengan perasaan yang campur aduk, Nurul memutuskan untuk menunggu Arif kembali ke rumah dan menghadapi kenyataan yang sulit ini. Hari itu, ia tahu bahwa hubungan mereka tidak bisa dipertahankan dalam kebohongan dan ketidakjujuran. Kepercayaan yang selama ini ia berikan pada Arif kini terguncang, dan ia harus siap menghadapi konsekuensi dari semua yang telah terjadi. Hari itu terasa berbeda. Langit yang mendung seperti mencerminkan hati Nurul yang tengah gelisah. Sejak ia memergoki Arif bersama wanita itu, pikirannya tak bisa tenang. Setiap detik, pertanyaan-pertanyaan terus menghantui. Apakah yang dilihatnya tadi benar? Apakah Arif benar-benar berselingkuh? Ataukah ia hanya salah paham? Namun, Nurul sudah tidak bisa lagi mengelak dari kenyataan yang semakin jelas. Ia tahu, apa yang dilihatnya di halaman belakang rumah tadi bukan hanya sekedar kebetulan. Arif, suaminya yang dulu ia percayai sepenuh hati, kini tampak sangat berbeda. Perasaan kecewa dan marah bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa seperti telah diberi kebohongan selama ini. Setiap kata yang diucapkan Arif tentang mencari pekerjaan, tentang semua alasan yang ia berikan, ternyata hanya menjadi kedok untuk menutupi pengkhianatannya. Pulang ke rumah setelah bertemu dengan wanita itu, Arif sama sekali tidak menyadari perubahan besar yang terjadi pada Nurul. Ia kembali dengan langkah yang santai, seperti biasa, seakan tak ada yang berubah. Ketika ia memasuki rumah, ia melihat Nurul sedang duduk di meja makan, menatapnya dengan wajah yang tidak bisa disembunyikan rasa kecewa. Arif yang merasa tidak ada yang aneh bertanya, Nurul, kenapa diam saja? Apa kamu capek? Aku baru saja selesai dari luar. Tidak ada yang baru, tapi aku pasti akan dapat pekerjaan. Namun, Nurul tidak menjawab segera. Ia hanya menatap suaminya dengan pandangan yang tajam, penuh dengan kebingungan dan kekecewaan. Arif, aku tahu semuanya, jawab Nurul akhirnya dengan suara yang tertahan. Aku melihat kamu bersama wanita itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Arif terdiam sejenak, wajahnya tiba-tiba berubah. Ia tidak tahu bagaimana menjawab. Semua kebohongannya selama ini terasa begitu memalukan. Nurul, yang selama ini memberikan dukungan tanpa batas, kini mengetahui kenyataan pahit yang telah disembunyikan Arif. Nurul, aku bisa jelaskan, kata Arif dengan suara terbata. Semuanya tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong jangan bohong lagi, Arif, potong Nurul, suaranya mulai terdengar lebih tegas. Aku melihat semuanya dengan mata kepala sendiri. Apa kamu pikir aku bodoh? Kamu telah berbohong kepadaku, kamu telah mengkhianatiku. Apa yang aku lakukan selama ini untuk kamu? Aku selalu mendukungmu, aku memberi semuanya, dan ini yang kamu lakukan? Arif merasa seolah-olah seluruh dunia runtuh di hadapannya. Ia merasa terpojok dan tidak bisa lagi membenarkan tindakannya. Wanita yang ia temui di luar adalah seseorang yang ia kenal dari salah satu temannya yang memperkenalkan mereka beberapa waktu lalu. Mereka mulai bertemu secara diam-diam, hanya untuk menghabiskan waktu bersama, menghindari kenyataan pahit bahwa ia belum mendapatkan pekerjaan. Namun, semakin sering mereka bertemu, semakin sulit Arif untuk menahan dirinya. Aku tidak bisa mengendalikan diriku, Nurul, ujar Arif pelan, matanya menunduk. Aku merasa tertekan, merasa terpuruk setelah kehilangan pekerjaan. Aku hanya mencari pelarian, dan dia memberiku itu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Nurul menatap suaminya dengan perasaan campur aduk. Ia merasa terluka, tidak hanya karena pengkhianatan ini, tetapi juga karena selama ini Arif tidak pernah bisa terbuka padanya. Ia sudah begitu banyak berkorban untuk mendukung Arif, tetapi yang didapatkan justru pengkhianatan yang begitu dalam. Perasaan marahnya semakin memuncak. Kamu hanya mencari alasan, Arif. Kamu bilang kamu mencari pekerjaan, tapi kenyataannya kamu hanya menyanyiakan waktu dengan wanita itu. Kamu telah mengkhianatiku, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa aku maafkan. Tegasnya, suara Nurul bergetar, namun penuh dengan keputusan. Ia merasa pernikahan mereka sudah tidak bisa diselamatkan. Setiap perasaan dan pengorbanan yang telah ia berikan kini terasa sia-sia. Kepercayaan yang telah dibangun selama bertahun-tahun hancur begitu saja. Aku minta kita bercerai, Arif, kata Nurul, suara itu lebih pelan, namun begitu jelas dan penuh keyakinan. Arif terdiam, tidak tahu harus berkata apa.
Ia tahu pernikahannya telah berakhir. Kebohongan dan pengkhianatan yang ia lakukan telah menghancurkan segalanya. Ia hanya bisa menunduk, merasa malu dan bingung. Nurul, yang selalu menjadi kekuatan dan sandarannya, kini akan pergi. Namun, ia tahu, ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Dengan wajah yang kosong dan hati yang penuh penyesalan, Arif berusaha berbicara, Nurul, aku benar-benar menyesal. Aku tidak tahu harus bagaimana. Aku tahu aku telah membuat kesalahan besar, tapi aku benar-benar tidak ingin kehilangan kamu. Namun, kata-kata itu sudah terlambat. Nurul sudah membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia tahu bahwa tidak ada jalan kembali. Meski hatinya juga terluka, ia harus melepaskan Arif agar bisa memulai hidup baru. Aku sudah tidak bisa lagi mempercayaimu, Arif. Perceraian adalah pilihan yang terbaik untuk kita berdua. Aku ingin menjalani hidupku sendiri, tanpa harus terus dibayangi oleh kebohongan dan pengkhianatanmu. Dengan itu, percakapan mereka berakhir. Tidak ada tangisan, tidak ada permohonan, hanya keheningan yang mencekam. Nurul berdiri dan berjalan menuju kamar tidur mereka, menutup pintu dengan perlahan, sementara Arif terdiam di ruang tamu, merasa seperti kehilangan semuanya. Kini, mereka berdua berada di persimpangan jalan yang berbeda. Arif tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi satu hal yang pasti, kehidupannya sudah berubah selamanya. Beberapa bulan setelah perceraian mereka, kehidupan Nurul dan Arif berjalan di jalur yang sangat berbeda. Arif, yang awalnya merasa begitu kehilangan, kini terjebak dalam kebingungan yang lebih dalam. Ia tidak lagi memiliki tempat bergantung, baik secara emosional maupun finansial. Setelah perceraiannya, ia merasakan dampak yang begitu besar. Tidak hanya kehilangan istrinya yang selama ini mendukungnya, tetapi juga kepercayaan dirinya yang hancur. Tanpa pekerjaan dan tanpa arah yang jelas, ia hanya terombang-ambing dalam kegagalan dan penyesalan. Di sisi lain, Nurul merasa meskipun terluka dan kecewa, ia mulai melihat cahaya di ujung terowongan. Kehidupan barunya pasca perceraian membawa tantangan tersendiri, namun ia merasa lebih bebas. Bebas dari kebohongan, bebas dari rasa cemas yang selalu menghantui hidupnya selama bersama Arif. Ia memutuskan untuk berfokus pada dirinya sendiri, menjalani hidup yang lebih baik dan lebih bermakna. Perusahaannya semakin berkembang, dan dengan kesibukan itu, Nurul menemukan semangat baru dalam hidup. Meskipun kadang-kadang ia merasa kesepian, ia tahu bahwa keputusan untuk bercerai adalah langkah yang tepat. Dalam kesendirian itu, Nurul belajar untuk lebih mengenal dirinya, untuk kembali membangun kepercayaan pada dirinya sendiri, dan untuk tidak lagi mengandalkan orang lain untuk kebahagiaannya. Sementara itu, Arif semakin merasa terasing dari dunia sekitar. Ia mencoba mencari pekerjaan di banyak tempat, tetapi setiap usaha terasa sia-sia. Ia mulai merasakan betapa sulitnya hidup tanpa dukungan dan rasa percaya diri yang dulu dimilikinya. Tak jarang ia merasa cemas dan khawatir akan masa depannya, terutama setelah segala kebohongan yang telah terbongkar. Arif berusaha untuk memperbaiki dirinya, berusaha bangkit, namun luka yang ditinggalkan oleh perceraiannya begitu dalam. Suatu hari, setelah berbulan-bulan mencari pekerjaan tanpa hasil, ia mendapat panggilan dari sebuah perusahaan kecil yang membutuhkan karyawan untuk posisi yang sesuai dengan pengalamannya. Ia merasa sedikit ada harapan, namun pada saat yang sama, ia tidak bisa menghapus perasaan malu dan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Namun, jauh di lubuk hati, Arif mulai belajar untuk menerima kenyataan. Dia harus bertanggung jawab atas perbuatannya, dan mungkin ini adalah bagian dari proses untuk menjadi lebih baik. Meski perjalanan itu sulit, Arif akhirnya mulai menemukan kembali sedikit harapan di tengah kegelapan. Di sisi lain, kehidupan Nurul terus berkembang. Ia tak hanya sukses dalam dunia profesionalnya, tetapi juga mulai lebih terbuka terhadap kemungkinan untuk menemukan kebahagiaan baru. Meskipun hatinya masih sesekali merindukan hari-hari bersama Arif, ia tahu bahwa ia lebih berharga dari sekadar menjadi bagian dari hubungan yang tidak sehat. Ia belajar untuk mencintai dirinya sendiri terlebih dahulu, tanpa harus bergantung pada orang lain untuk merasakan kebahagiaan. Suatu hari, beberapa bulan setelah perceraian, Arif dan Nurul bertemu secara kebetulan di sebuah acara pertemuan profesional. Arif yang tampak lebih kurus dan lelah, namun dengan pakaian yang lebih rapi, mendekati Nurul. Ada rasa canggung di antara mereka, namun juga sebuah kedamaian yang mulai terbangun. Nurul, kata Arif, dengan suara yang rendah dan penuh penyesalan. Aku tahu aku tidak pantas meminta maaf, tapi aku ingin kamu tahu, aku menyesali semuanya. Aku tahu aku membuat kesalahan besar, dan aku tidak akan pernah bisa memperbaiki semuanya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku berusaha untuk memperbaiki diriku. Nurul memandangnya sejenak, melihat bagaimana Arif benar-benar berusaha untuk berubah.
ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Mungkin itu adalah rasa penyesalan yang tulus, atau mungkin itu adalah seseorang yang benar-benar ingin memperbaiki kesalahannya. Namun, bagi Nurul, ini bukan lagi tentang kembali pada hubungan yang pernah ada. Ia sudah menemukan jalannya sendiri. Aku berharap yang terbaik untukmu, Arif, jawab Nurul dengan suara yang tenang. Aku sudah melangkah maju, dan aku ingin kamu melakukan hal yang sama. Kita mungkin tidak bisa kembali lagi, tetapi kita bisa menjalani hidup kita masing-masing dengan cara yang lebih baik. Ada kesunyian beberapa detik, tapi ini adalah kesunyian yang berbeda. Kesunyian yang penuh dengan kedamaian dan penerimaan. Arif mengangguk pelan, dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa bahwa meskipun hubungan mereka sudah berakhir, mereka bisa saling melepaskan dengan cara yang damai. Setelah itu, mereka berdua berpisah. Nurul kembali melanjutkan hidupnya dengan penuh semangat, sementara Arif berusaha untuk menemukan jalan baru yang lebih baik untuk dirinya. Kehidupan mereka berlanjut, namun dengan pelajaran berharga yang telah mereka ambil. Nurul belajar untuk lebih menghargai dirinya sendiri, dan Arif belajar untuk tidak lagi lari dari kenyataan, serta berusaha memperbaiki kesalahan yang telah dibuat. Pernikahan mereka mungkin berakhir, tetapi perjalanan hidup masing-masing baru saja dimulai.